Winda Idol kini sering disapa Sasa, sementara Tika Panggabean punya nama baru, Po Odah. Nama-nama itu didapat Winda dan Tika berkat sitkom OB yang mereka bintangi. Sinetron komedi yang mengangkat kisah dunia office boy ini hanya dalam beberapa episode saja langsung mencuri perhatian penonton. Jok-joknya segar serta tokoh-tokoh yang dimunculkan punya karakter yang Selamat pagi pemirsa, selamat bergabung kembali dengan Gospot. Saya Cahaya akan menghantarkan gosip-gosip serta berita-berita pilihan dari kalangan selebriti untuk Anda. Tidak ada yang ditambahi, tidak ada yang dikurangi, dan tak ada yang memanas-manasi. Dan seperti biasa pemirsa, ada kuis berhadiah 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Kalau Anda mau hadiahnya, jawab pertanyaan kuisnya. Caranya mudah, ketik GS, spasi jawaban A atau jawaban B, dan kirim via SMS ke nomor 6288. Simak beritanya dan jawab pertanyaan kuisnya di akhir tayangan nanti. Bersama Gospot, Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita. Inilah sajian segar dari meja redaksi Gospot untuk Anda yang haus akan berita-berita dari dunia selebriti. Granat memerangi narkoba hingga sampai ke ujung provinsi Lampung. Sementara wanita Indonesia tanpa tembakau mengajak perempuan Indonesia untuk memerangi rokok. Andre Taulani dan Fanny Fadila cukup luwes berjalan di atas catwalk, padahal itu pengalaman pertama bagi keduanya. Musik tak mengenal umur, itulah alasan digelarnya konser 3 generasi drummer Indonesia. Forum Betawi Rempuk mengepung kantor Ratna Sarumpait. Siapa sasaran berikutnya? Surya Saputra ternyata sedang PDKT dengan putri bungsu Ratna Sarumpait. Pemirsa, ada satu kebiasaan masyarakat Indonesia yang harus dimusuhi, yaitu kebiasaan merokok di tempat-tempat umum. Bagi Yayasan Wanita Indonesia Tanpa Tembakau, wanita Indonesia harus dijauhkan dari rokok jika ingin lahir generasi bangsa Indonesia yang sehat. Sementara itu pemirsa, penyalahgunaan narkoba tak cukup hanya dimusuhi, namun harus diperangi. Perang terhadap narkoba itu sudah lama dicanangkan oleh Granat atau Gerakan Anti Narkoba. Granat optimis tahun 2010 Indonesia bebas dari narkoba. Mari kita saksikan liputannya yang berikut ini. Gerakan Nasional Anti Narkotika atau Granat terus melebarkan sayapnya. Kali ini Granat membuka cabang di Waikanan, yaitu kabupaten termuda dari Provinsi Lampung. Pembukaan cabang ini diikuti oleh ratusan pelajar. Anak-anak seusia merekalah yang selama ini rawan terhadap bahaya narkoba. Jadi melibatkan mereka ke dalam acara-acara semacam ini setidaknya menumbuhkan kesadaran mereka akan bahaya narkoba. Kalau sudah sadar, tak akan ada yang coba-coba mencicipi narkoba. Namun tentu saja sangat tidak mudah untuk sampai ke sana. Di luar sana, narkoba tetap menjadi ancaman yang mematikan terhadap generasi muda. Bangsa ini sedang dalam kondisi di bawah sebuah ancaman. Ancaman akan hilangnya sebuah generasi. Akan hancurnya bangsa ini akibat dari peredaran gelap narkoba yang dilakukan oleh sindikat yang sangat jahat itu tadi, yang mengakibatkan terjadi penyalahgunaan. Kita bayangkan sudah 4 juta orang korban. Dari 4 juta orang korban itu yang meninggal satu hari itu tidak kurang 15 orang. Narkoba selama ini sering dikaitkan dengan gaya hidup para rocker semacam Renny Jayusman atau drummer Jelly Tobing. Keduanya sengaja bergabung ke dalam Granat untuk menunjukkan kepada banyak orang bahwa mereka tak butuh narkoba untuk menopang performance mereka di atas panggung. Jelly bahkan pernah menciptakan rekor menabuh drum selama 12 jam non-stop. Kalau saya, insya Allah, alhamdulillah, 1 butir pun sabu-sabu tidak pernah ada masuk di badan saya. Sabu-sabu bukan butir lagi bubuk. Iya gitu. Tidak, demi Allah, saya tidak akan sama sekali tidak akan tertarik. Tapi kalau main musik, no drug. Anak-anak itu akan menjadi yang menjadi contoh tuh orang tuanya. Oleh sebab itu orang tuanya yang harus dengan intens menyebarluaskan ini say no to drugs.
Dalam banyak hal, merokok sama bahayanya dengan penyalahgunaan narkoba. Sampai-sampai Pemda DKI Jakarta mengeluarkan Perda anti rokok. Sayangnya, merokok sudah menjadi gaya hidup. Dan itulah yang menjadi keprihatinan wanita Indonesia tanpa tembakau. Karena semakin banyak saja wanita yang gemar menghirup asap beracun itu. Keprihatinan itu juga dirasakan oleh petenis Angelique Wijaya yang belakangan aktif di dalam organisasi ini. Aku sih setuju banget ya maksudnya sama program WITT ini Wanita Tanpa Tembakau. Karena dengan prinsip memang hidup aku sendiri, aku bawa berprinsip bahwa nggak boleh merokok, narkoba gitu segala macam ya. Dari maksudnya dari segi kan karena aku atlet juga maksudnya tapi bukan karena itu aja untuk kesehatan, maksudnya segala macam dan kayaknya nggak ada hal positif sedikit pun untuk dari hal rokok gitu ya. Juara tunggal Wimbledon Junior tahun 2001 ini sama sekali tak pernah tergiur dengan rokok. Bagi olahragawan seperti dia, olahraga bisa menjadi sarana jitu untuk menjauhi rokok. Mungkin salah satunya dari bidang saya ya, olahraga sangat sekali bisa menjauhi dari narkoba karena olahraga sendiri kan hidup sehat dan kayaknya sangat menentang rokok. Terus waktunya juga diambil dengan hal-hal yang positif. Bukan perokok namun sering disangka perokok. Itulah yang sering dialami Becky Tumewu. Semua itu terjadi karena suara Becky yang serak-serak basah itu, yang khas milik para perokok berat. Padahal Becky termasuk perempuan anti tembakau. Banyak yang berpendapat karena suara saya rendah gini pasti ngerokok gitu. Enggak, sama sekali saya bukan perokok. Saya pernah mencoba merokok ya, atau misalnya di mana gitu kalau saya pegang-pegang memang pernah. Tapi saya bukan perokok. Buat saya merokok itu betul-betul udah apa ya, mendarah daging gitu dalam masyarakat kita gitu. Dan kalau misalnya mau dibikin susah, ya gimana? Kita juga banyak industri rokok ini benar-benar memberikan lapangan pekerjaan untuk orang banyak gitu. Ini kan memang betul-betul dilema ya. Nah mungkin kita harus meniru kalau saya pikir cara Singapura ya dengan mengurangi area merokok. Semua rokok-rokok itu ditempelin dengan iklan-iklan anti merokok yang serem-serem gitu. Nah mungkin harus dengan cara seperti itu. Dan Singapura, beli rokok di Singapura mahal setengah mati. Mungkin kita harus menerapkan cara demikian. Pemirsa, Anda para penggemar sitkom OB pasti suka terbahak-bahak melihat akting Winda Idol dan Tika Panggabean dalam sitkom tersebut. Winda yang tenang menyulap dirinya jadi sosok yang centil, sok pintar, sok cantik namun amat bolot. Sementara itu pemirsa, Tika Panggabean memerankan Empo Odah yang sangat galak dan juga licik. Apa ya rahasianya hingga keduanya bisa tampil begitu kocak? Pemirsa, sosok Adi Bing Slamet juga dikenal kocak, baik di dalam sinetron maupun dalam kesehariannya. Adi dapat peran baru sebagai si Entong Abu Nawas dari Betawi. Apakah Adi juga sekocak Abu Nawas? Sebelum kita bedah dulu sitkom OB yang berikut ini. Winda Idol kini sering disapa Sasa, sementara Tika Panggabean punya nama baru, Empo Odah. Nama-nama itu didapat Winda dan Tika berkat sitkom OB yang mereka bintangi. Sinetron komedi yang mengangkat kisah dunia office boy ini hanya dalam beberapa episode saja langsung mencuri perhatian penonton. Jok-joknya segar serta tokoh-tokoh yang dimunculkan punya karakter yang kuat dan dibawakan dengan sangat pas oleh pemainnya. Siapa sangka Winda yang jebolan Indonesian Idol pertama ternyata sukses memerankan tokoh Sasa yang punya karakter sangat unik itu. Sebenarnya sulit, awal-awalnya sulit soalnya mukanya mesti bodoh gitu kan, mukanya masih harus on. Sementara ya untungnya sih ada yang ngajarin ya, pemain teater itu ada asisten sutradara juga. Awalnya aku suruh, "Muka bengong, bego." Aku susah gitu loh, "Aduh cepet, gak boleh mengernyitkan dahi dan segala macam." Itu mengeluarkan semua keringat dingin gitu kan, jadi mesti gimana sih, gue udah bego, gue merasa udah bego. Tapi ya udah, finally katanya kayaknya sudah mendarah daging katanya gitu. Malah ada yang mendapat, "Udah jangan acting." Maksud lo? Jadi kalau gue nggak acting malah lebih bolot bodoh.
Lain lagi dengan Tika Panggabean. Sebagai anggota Project Pop, Tika memang berangkat dari dunia yang tak jauh dari komedi. Tak heran Tika begitu meyakinkan dalam memerankan tokoh Po Odah yang super galak, licik, dan sangat menyebalkan.